Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun berada. Selamat pagi, selamat berjumpa dan selamat beribadah di GKI Yerusalem secara virtual melalui laman YouTube GKI Yerusalem Official. Pada hari ini kami akan membacakan berita jemaat ibadah Minggu tanggal 12 Desember tahun 2021. Namun sebelum kami membacakan berita jemaat pada hari ini, kami mengajak jemaat sekalian untuk dapat berdoa secara pribadi sebelum ibadah kita laksanakan. Disilahkan. Berita jemaat. Pada kebaktian Minggu tanggal 12 Desember tahun 2021 pukul 9 WIB, dan pendeta yang melayani kita adalah Pendeta Kristinus Unting MDiv, dibantu oleh penatua dan diakon jemaat GKI Yerusalem. Pada kebaktian Minggu tanggal 19 Desember tahun 2021 pukul 9 WIB, pendeta yang melayani kita ialah Pendeta Santi Niawati MTH, dibantu oleh penatua dan diakon jemaat GKI Yerusalem. Tema Natal PGI KWI tahun 2021 ialah Cinta Kasih Kristus yang Menggerakkan Persaudaraan, terambil dari BDK 1 Petrus pasal 1 ayat 22. Panitia Pembangunan Gereja GKI Yerusalem menyampaikan terima kasih kepada anggota jemaat yang telah memberikan bantuan dana untuk penyelesaian pekerjaan atap gereja GKI Yerusalem dan sudah diterima oleh panitia pembangunan. Tuhan Yesus memberkati. Mohon dukungan doa dari anggota jemaat bagi anggota jemaat yang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun dirawat di rumah sakit. Selamat berulang tahun bagi warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan sepanjang minggu ini. Karena Tuhan Yesus Kristus selalu memberkati kehidupan saudara-saudari sekalian. Diinformasikan kepada warga jemaat jadwal ibadah Natal, Natal pertama dan Natal kedua, ibadah tutup tahun dan ibadah tahun baru dapat dilihat pada tayangan berikut. Selanjutnya, Majelis Jemaat GKI Yerusalem mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat yang telah beribadah di rumah pada pagi hari ini. Majelis Jemaat GKI Yerusalem juga mengucapkan terima kasih kepada pendeta yang menyampaikan firman Tuhan dan penatua, diakon, serta seluruh petugas yang melayani pada kebaktian minggu ini. Demikian berita jemaat pada minggu ini. Selamat beribadah kepada jemaat sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Tuhan Sang Pemelihara telah menyatakan kasih-Nya bagi kita. Hari ini kita menyambut dengan sukacita Hari Raya Advent yang ketiga. Kita bergembira karena kedatangan Tuhan Yesus Sang Penebus.
Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi adalah nyanyian para malaikat kepada para gembala di padang Efrata. Dan mereka menyambutnya dengan rendah hati dan tulus. Kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia membawa sukacita bagi semesta. Mari kita mempersiapkan diri menyambut kedatangannya serta memuji namanya. Jemaat berdiri, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 119, bait yang pertama hingga bait yang kedua. Hai dunia. Gembiralah dan sambut Rajamu, di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Rajamu penebus, hai bumilah gunung lembah, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jemaat duduk kembali. Nas pembimbing, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Lukas 2 ayat 10. Jemaat memuji Tuhan kembali dari PKJ nomor 63, bait yang pertama hingga baitnya yang kedua, berkumandang di angkasa raya. Serta kala serta di negara.
kita berdoa untuk pembacaan Alkitab dan berita Advent. Oh Bapa kami yang pengasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang senantiasa menyertai kami. Kami bersyukur kepadamu karena kami boleh mengalami lagi masa Advent yang ketiga, yakni masa yang penuh pengharapan dan kerinduan akan kedatangan Sang Juru Selamat. Harapan dan kerinduan ini Tuhan, kami ungkapkan dalam doa ini. Kiranya Engkau ya Allah memberkati dan melimpahkan rahmat-Mu, supaya melalui masa Advent ini, persekutuan kami umat-Mu semakin kokoh. Biarlah kami saling membantu, mempersiapkan diri dengan tekun, sehingga sungguh-sungguh pantas menyambut kedatangan Yesus Kristus. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Bapa kami yang di sorga, saat lagi Tuhan, kami akan membaca berita firman-Mu. Biarlah telinga, hati, dan pikiran kami boleh menerimanya dengan sukacita untuk menguatkan kami dalam menyambut kedatangan-Mu. Terima kasih ya Allah, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Yefanya 3 ayat yang ke-14 sampai dengan ke-20 dengan perikop janji keselamatan. Bersorak-sorailah hai putri Sion, bertempik soraklah hai Israel, bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukum yang jatuh atasmu, telah menebus binasa musuhmu. Raja Israel, yakni Tuhan, ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut, hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai, seperti pada hari pertemuan raya. Aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celah. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak kepada segala penindasmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu, aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu. Sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Pengakuan dosa dan berita anugerah, jemaat diundang untuk berdiri. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita, seraya mengaku segala kesalahan kita. Ya Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus, kami mengaku di hadapan-Mu dengan gentar dan takut, karena Engkaulah Allah yang adil, baik, dan kudus. Dosa yang menimpa kami membuat kami kehilangan sukacita oleh berbagai hal. Seringkali kami mengucapkan perkataan tidak benar. Kami gagal mengalahkan nafsu dan keinginan jahat dalam diri kami. Kami tidak sungguh-sungguh melawan kejahatan dan tidak sungguh-sungguh juga melakukan kebajikan. Kadangkala kami membiarkan diri kami dipengaruhi dan dikuasai oleh dendam, kemarahan, dan kebencian. Tetapi Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang. Engkau tidak membalaskan kepada kami setimpal dengan dosa dan kejahatan kami. Karuniakan kami Roh Kudus, agar kami mampu melakukan yang baik dan benar, dan setia mengikuti Yesus Kristus, hingga kami memperoleh hidup yang kekal
yang Engkau janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Jemaat memuji Tuhan kembali dari NKB nomor 63, bait yang pertama hingga baitnya yang kedua, besar kasih Allah. Besar kasih Allah dalam putranya yang datang ke dunia demi manusia. Kasihnya mengalir bak sungai deras, mendamaikan hati, menyerahkan cemas. Berita anugerah. Kami memberitakan berita anugerah kepada sekalian orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Pada waktu itu engkau akan berkata, "Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku. Tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan." Yesaya 12 ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Jemaat silakan duduk.
Saudara-saudara jemaat dimanapun berada, nas yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan untuk Minggu 12 Desember 2021 dalam rangka Advent yang ketiga, sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, adalah Injil Lukas pasal 3 ayat 7 sampai ayat yang ke-18 dengan perikop Yohanes Pembaptis. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Puji syukur dan terima kasih bagimu ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena Engkau selalu menyertai, memberkati, memberikan kami kekuatan, hingga kami boleh ada di Minggu Advent yang ketiga tahun 2021 ini. Isilah hidup kami dengan kebenaran firman-Mu, agar kami berpengharapan, agar kami tetap kuat, agar kami dapat menanti dengan benar akan kedatangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman yang hidup, oleh pertolongan Roh Kudus kami mohon. Amin. Injil Lukas pasal 3 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-18 dengan perikop Yohanes Pembaptis. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi, hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api." Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membagikannya dengan yang tidak punya, dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Ada datang juga pemungut-mungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan debu jerami itu, untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan dimanapun berada, Salam. Saudara-saudara, kini kita telah memasuki Minggu Advent yang ketiga. Ada 4 Advent sebelum Natal. Advent juga merupakan salah satu hari besar gerejawi yang sangat penting. Selain Jumat Agung, Natal, Pentakosta, kenaikan Yesus ke surga. Tetapi juga
Advent. Advent artinya menanti. Menanti kedatangan Tuhan kembali. Dalam pengakuan iman Kristen dikatakan salah satu bagian ialah dan akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Kita percaya bahwa suatu saat Yesus akan datang kembali. Karena itu saudara-saudara, Advent itu sangat penting. Apalah artinya Yesus lahir, lalu mati. Apalagi naik ke surga tapi tidak pernah turun-turun lagi. Sehingga pengharapan kita adalah pengharapan yang mati. Justru kehidupan atau iman Kristiani itu menjadi hidup bila suatu saat Yesus datang kembali. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Advent kelihatannya biasa-biasa saja. Padahal ini adalah salah satu hari besar gerejawi yang penting. Bila dibandingkan dengan Jumat Agung, apalagi Natal misalnya, luar biasa saudara-saudara. Pada bulan-bulan Oktober, November, lagu-lagu Natal biasanya, apalagi sebelum Covid, sudah kedengaran di mana-mana. Pohon Natal sudah ada di tiap-tiap rumah orang-orang Kristen. Apalagi ibadah dan perayaan Natal, sungguh luar biasa. Tapi Advent, biasa-biasa saja. Bisa jadi banyak juga orang yang tidak tahu Advent. Padahal itu penting. Kalau demikian, apa yang harus kita lakukan dalam rangka kita memaknai Minggu Advent yang ketiga ini, saudara-saudara? Nah ini. Yang pertama, beragama secara prestasi, bukan beragama secara prestise. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api." Ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Dalam konteks Yahudi, mereka memiliki kebanggaan, saudara-saudara. Mereka menganggap bahwa mereka adalah umat pilihan Tuhan. Umat yang pasti akan dikasihi, disayangi, diberkati, dan seolah-olah otomatis masuk surga. Tidak. Karena itu Yohanes Pembaptis mengawali pemberitaan dengan nada keras sebagai peringatan. Bahkan dengan nada yang sangat keras. "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Siapapun manusia engkau yang menganggap dirimu umat pilihan sekalipun, engkau tidak luput dari hukuman Tuhan." Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, beragama secara prestasi, bukan beragama yang hanya prestise, yang hanya tampilan, yang hanya pernak-pernik agama, baju agama, lalu hal-hal lain di luar, hanya kebanggaan tentang agama, tapi tidak melakukan apa-apa. Hasilkanlah buah-buah pertobatan. Beragama secara prestasi artinya beragama dan mengekspresikan agama itu dengan banyak karya yang berguna bagi dunia ini, berguna bagi manusia, yang berguna bagi alam lingkungan. Dia berdampak positif bagi semuanya, sehingga dunia ini, kehidupan manusia menjadi semakin sejahtera, semakin baik, dalam suasana yang nyaman, dan juga semakin diberkati. Jadi bukan hanya beragama, hanya bangga dengan agama tertentu. Agama A, agama saya lebih baik dari yang lain. Lalu yang dianggap yang lain
kurang baik. Agamakulah yang membuat aku pasti masuk surga. Ya hanya bangga dengan agama. Hanya bangga dengan aksesoris agama, pakaian agama. Bahkan agama yang hanya menjadi gangguan bagi orang lain. Agama yang baik itu adalah agama yang dalam ranah yang proporsional. Dalam kehidupan ini merupakan lapangan menerjemahkan agama itu secara positif dan juga secara kreatif. Jadi beragama yang berdampak baik, yang berdampak positif bagi kehidupan manusia. Setelah pertobatan dan pertobatan yang berbuah dalam banyak karya dalam hidup ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Karena itu dalam rangka kita memaknai Minggu Advent yang ketiga ini, hal yang paling mendasar ialah supaya kita lebih mawas diri. Kita mengkoreksi hidup kita, cara beragama kita. Apakah hidup beragama kita selama ini hanya agama prestise, menjadi sebuah kesombongan beragama, tapi tidak berkarya apa-apa. Memaknai Minggu Advent yang ketiga ini, sekali lagi hal yang paling mendasar ialah mari kita hidup beragama. Beragama yang berprestasi, yang menerjemahkan apa kehendak Tuhan itu dalam kehidupan ini. Menjadi sebuah karya, menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan kasih Tuhan, untuk melakukan segala apapun, sehingga menjadikan hidup ini lebih baik, lebih adil, lebih sejahtera, lebih manusiawi, dan lebih diberkati. Lalu hal yang kedua, mempertanggungjawabkan berkat yang Tuhan percayakan. Jadi berkat yang Tuhan berikan kepada kita itu, saudara-saudara, bukan hanya untuk kita mengamankan diri, untuk memperkaya diri sendiri, membuat diri kita sendiri nyaman sementara tanpa peduli, tanpa kepekaan terhadap dunia ini, terhadap orang lain, terhadap masalah, terhadap musibah, terhadap banjir, terhadap gunung meletus, dan sebagainya. Apalagi ketika kita menghadapi COVID-19 ini. Jadi apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, itu harus kita gunakan untuk kebaikan, untuk kesejahteraan, untuk segala sesuatu yang berdampak positif bagi kehidupan ini. Pada ayat yang ke-10, orang banyak bertanya kepadanya, maksudnya kepada Yohanes Pembaptis, jika demikian apakah yang harus kami perbuat? Ayat 11, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membagikannya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Jadi berbagi, saudara-saudara, peduli. Bila Tuhan memberikan kita kelebihan, apakah itu harta, apakah itu sesuatu hal yang luar biasa dalam hidup kita, sebenarnya bukan untuk kenyamanan diri kita sendiri, tapi Tuhan mempercayakan itu untuk tujuan yang lebih berharga. Itulah cara hidup beragama yang baik dan benar, terlebih ketika kita memaknai Minggu Advent yang ketiga ini. Bertobatlah dari mentalitas hidup yang pelit, tapi belajar memberi. Hidup ini tidak cukup, saudara-saudara, hanya bisa menambah dan mengalir, tetapi juga bisa mengurang dan membagi. Tidak hanya sekedar menambah dan mengalir, mencari dan mencari. Mencari segala apapun untuk hidup ini, tetapi juga membagikan apa yang kita miliki. Mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Ada datang juga pemungut-mungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Jangan menuntut yang lebih. Hidup ini untuk pelayanan
Bila kita melakukan sesuatu, tugas atau tanggung jawab, lakukanlah dengan baik. Bukan hanya menjadikan apa yang kita miliki itu menjadi kesempatan dalam kesempitan. Jadi melakukan sesuai dengan porsi, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab untuk menjadikan hidup ini lebih baik. Merawat orang sakit dengan baik, memutuskan segala sesuatu dengan baik, menjadi orang yang menghakimi atau menilai atau melakukan apapun dengan baik, bukan hanya sekedar untuk mendapatkan keuntungan tanpa memperdulikan segala sesuatu. Alam lingkungan dengan caranya sendiri akan menghukum kita bila kita hanya bisa menguras segalanya tapi tidak mempertanggungjawabkannya, hanya sekedar untuk mencari keuntungan tapi tidak untuk melestarikannya. Itu adalah hal yang tidak kalah penting, bagaimana cara kita mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Tetapi orang banyak sedang menanti dan berharap. Namun ayat sebelumnya, saudara-saudara, pada ayat yang 14, rupanya ada juga para prajurit. Dan prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Apa artinya, saudara-saudara? Ketika Tuhan mempercayakan kita, memberikan kita semacam tugas yang menjadi berkat, apakah kita sebagai pemimpin, sebagai orang yang mengelola, sebagai prajurit, sebagai tentara, sebagai jaksa, sebagai hakim, sebagai dosen, sebagai orang yang melayani, sebagai hamba Tuhan, sebagai apapun kita, maka seharusnya apa yang Tuhan percayakan itu bukan kita salah gunakan, menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepada kita, tapi mempergunakannya untuk menjaga, untuk keamanan, untuk keadilan, untuk kesejahteraan. Bukan untuk memeras, bukan untuk merampas. Mumpung saya punya kuasa, mumpung saya punya hak, mumpung saya memegang palu. Tapi palu yang dipercayakan itu adalah justru palu yang benar. Mana yang harus diketok, mana yang semestinya tidak diketok. Jadi mempertanggungjawabkan berkat yang Tuhan percayakan kepada kita. Ini perlu kita renung baik-baik. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, hidup ini terus kita jalani. Baik itu susah senang dan banyak persoalan yang kita hadapi di dunia ini. Terlebih pada masa kini banyak hal yang membuat kita mungkin lengah, mungkin kita lupa, mungkin kita sudah tidak memiliki apa-apa lagi dan sudah lupa bahwa ada saatnya Tuhan akan datang. Karena itu kita harus memiliki roh kepekaan. Pada minggu Adventus yang ketiga ini, ada baiknya kita merenung dalam, melihat, bercermin diri. Sekiranya apa-apa ada yang salah akan diperbaiki, apa yang bengkok akan diluruskan, apa yang tidak benar untuk menjadi benar. Mumpung Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk menjalani hidup ini. Karena kita tidak tahu kapan hari Tuhan itu akan tiba. Persoalannya saudara-saudara, kapanpun Tuhan akan datang kembali. Itu tidak menjadi persoalan. Karena itu telah dinubuatkan. Yang menjadi persoalan ialah bila saatnya Tuhan datang, kita telah lupa, kita lengah, kita tidak lagi hidup sebagaimana iman, pengharapan, atau seperti apa yang Tuhan perintahkan. Maka malanglah nasib kita. Dunia ini menawarkan berbagai macam situasi yang hanya untuk dunia ini. Karena itu saudara-saudara sekali lagi, di samping kita hidup beragama yang berprestasi, bukan hanya prestise, hanya menunjukkan luar hanya menjadi kebanggaan tapi tidak punya karya apa-apa.
Lalu yang berikutnya kita harus mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Bila Tuhan memberikan kita kelebihan supaya kita berbagi. Kita tidak menyalahgunakan hak dan wewenang kita, tapi mempergunakannya untuk tugas yang mulia bagi pelayanan di tengah-tengah dunia ini. Itulah cara hidup kita beriman dalam rangka kita menanti kedatangan Tuhan. Menanti kedatangan Tuhan bukan menanti secara pasif, tapi menanti secara kreatif. Melakukan apa saja yang baik, yang benar, yang kudus, mulai dari yang kecil sampai yang besar, untuk mendatangkan kesejahteraan bersama, untuk mendatangkan kebaikan, untuk mendatangkan keadilan, untuk mendatangkan kebaikan, untuk mengelola alam lingkungan. Itulah tugas dan kewajiban kita selama kita ada di dunia ini. Sementara kita menantikan akan kedatangan Tuhan. Selamat memasuki minggu Advent yang ketiga. Tetaplah kuat, tetaplah semangat, dan selalu hidup berpengharapan dan meyakini bahwa Tuhan menyertai dan memberkati kita senantiasa. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, sebab kami ada pada minggu Advent yang ketiga tahun 2021 ini. Kami boleh berbenah diri, kami disadarkan agar kami sebagai umat percaya meyakini saatnya Tuhan akan datang kembali. Namun kami harus mempersiapkan diri dengan baik, bukan menanti secara pasif, tetapi secara aktif. Ya Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu ini, sekiranya apa-apa saja yang perlu kami perbaiki, kami benahi, sehingga bila Tuhan datang, kami kedapatan dalam keadaan yang baik, sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Berkatilah jemaat-Mu, secara khusus jemaat GKE Yerusalem. Mereka yang hidup dalam pengharapan iman sambil menantikan kedatangan Tuhan kembali. Ibadah, doa, kebersamaan, kasih, sikap berbagi, tolong menolong, biarlah selalu hidup di jemaat ini. Kami berdoa bagi pembangunan gedung gereja GKE Yerusalem. Berkati mereka yang telah berbagi dengan apa yang mereka miliki ya Tuhan. Dan sungguh nyata, gedung gereja ini semakin sempurna. Menjadi kesaksian melalui mana di sini umat-Mu ada hidup, berkarya, dan menyaksikan akan kasih Tuhan. Berkati rumah tangga Kristen, apapun keadaan dan pergumulan mereka, Tuhan tolonglah dan kuatkanlah. Baik mereka yang dalam keadaan sakit, kami mohon pertolongan Tuhan. Menyertai dan memberkati perawatan yang diberikan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun pada minggu ini. Biarlah sukacita yang mereka terima dapat mereka rayakan dengan baik dan benar untuk hal-hal yang mulia dan lebih dekat kepada Tuhan, dan mempertanggungjawabkan segala apa yang Tuhan percayakan, baik usia, harta, dan berkat lainnya, dapat dipergunakan dengan baik dan bertanggung jawab, sehingga kehidupan ini sejahtera dan juga menjadi berkat. Kami berdoa bagi anak-anak kami, agar selalu ada dalam lindungan damai sejahtera Tuhan. Demikian pun para remaja dan pemuda. Tuhan, kami memohon pengasihan-Mu, agar dalam situasi yang sulit sekalipun, mereka tetap mendapat pelayanan yang baik, dan semakin mendewasakan mereka menjadi jemaat-Mu yang baik, yang selalu berpengharapan hanya
kepada Tuhan. Bapa di surga, tidak lupa kami berdoa bagi persiapan ibadah Natal, ibadah tutup tahun, agar semuanya dapat berjalan dengan baik, ataupun dalam situasi yang sulit. Pengharapan kami bukanlah pengharapan yang mati, tapi semuanya kami ekspresikan dengan cara kami masing-masing sesuai dengan konteks kami yang ada. Tidak lupa kami pun berdoa bagi jemaat-jemaat resort sekawasan GKE, bahkan gereja secara umum dimanapun berada. Kami berdoa bagi majelis sinode GKE, kuatkan mereka ya Tuhan untuk dapat melakukan pekerjaan dan pelayanan mereka demi untuk kemuliaan nama-Mu. Ampunilah segala salah dan dosa kami. Kuatkanlah kami untuk menghadapi berbagai macam gelombang kehidupan ini, hingga pada harinya tiba Tuhan datang kembali. Terpujilah Engkau ya Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami nantikan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat untuk mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Marilah kita menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Inilah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan dan sekaligus bagi kita untuk menyatakan kasih yang nyata atas anugerah dan kebaikan yang telah Tuhan berikan. Mari kita memberi yang terbaik melewati persembahan yang kita bawa pada hari ini. Namun sebelumnya, dengarkanlah firman Tuhan tentang persembahan. Mereka semua akan datang dari Seba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masuk Tuhan. Yesaya 66 ayat 6b. Kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu oleh karena Engkau telah berkenan memberikan rejeki bagi kami, agar kami boleh membantu pelayanan gerejamu menurut kehendak-Mu. Berkatilah persembahan kami ini Tuhan, untuk kemuliaan kasih-Mu dalam kebersamaan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan,
jemaat memuji Tuhan dari NKB nomor 50, bait yang pertama hingga baitnya yang kedua. Fajar yang baru sudah mereka. Fajar yang baru sudah rekan, Yesus Kristus datang dalam dunia. Hari bahagia tinggal tetap, siapkan segera jalan baginya, siapkan segera jalan baginya. Kabar yang baik nyanyikanlah, Yesus Kristus datang dalam dunia. Suara yang nyaring pun bergema, siapkan segera jalan baginya, siapkan segera jalan baginya. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin.
kami